Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghazali Rahman, NIM saya 1910312210042. Saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan perubahan organisasional serta manajemen stres dengan soal materi masing-masing 3 dan 2 soal contoh kasus. Dalam penyampaian ini saya melaksanakan tugas ulangan akhir semester 4 mata kuliah perilaku keorganisasian dan bertukar soal dengan Rifki Rihaldi Yahya untuk soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan pandangan dalam proses perubahan. Jawabannya adalah pandangan mengenai proses perubahan. The calm water metaphor, kiasan lautan tenang. Perubahan diibaratkan badai yang terkadang datang, gangguan sekejap dalam perjalanan yang tenang dan mudah diprediksi. White water rapid metaphor, kiasan jeram liar. Perusahaan diibaratkan rakit kecil yang mengarungi sungai dengan arus liar, di mana perubahan sudah diperkirakan dan mengelolanya merupakan proses yang terus berlanjut. Soal berikutnya adalah apa pengertian dari kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan mengkombinasikan ide-ide dengan arah tertentu atau membuat keterkaitan yang tidak biasa terhadap ide-ide. Sedangkan, inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Soal yang ketiga yaitu lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel, sebutkan dan jelaskan. Variabel yang pertama yaitu variabel struktural terdiri dari struktur organik, karena memiliki spesialisasi kerja rendah, sumber daya yang melimpah, tekanan waktu yang minimal, dukungan kerja dan non-kerja. Variabel yang kedua yaitu variabel sumber daya manusia terdiri dari komitmen tinggi untuk pelatihan dan pengembangan, keamanan kerja yang tinggi, orang-orang yang kreatif. Variabel yang ketiga yaitu variabel budaya terdiri dari menerima ambiguitas, toleransi ketidakpraktisan, menjaga kendali eksternal seminimal mungkin. Berikutnya soal contoh kasus yaitu Pak Tommy merupakan salah satu pegawai dari perusahaan bank terbesar di Indonesia. Beliau merupakan lulusan terbaik di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Tidak perlu menunggu lama setelah beliau wisuda, Pak Tommy langsung direkrut oleh perusahaan bank tersebut. Setelah bekerja beberapa tahun beliau merasa sangat senang dan bangga ketika bekerja di perusahaan itu. Ternyata yang membuat Pak Tommy senang ketika bekerja di sana adalah karena budaya organisasi perusahaan yang baik. Perusahaan itu terkesan memiliki budaya peduli pada setiap karyawannya, sehingga para karyawan merasa sangat nyaman, hingga hampir tidak ada karyawan yang pernah mengalami stres kerja. Perusahaan sangat memperdulikan keadaan karyawan agar kinerja, kesehatan, serta kenyamanan bisa selalu didapat semua karyawan. Menurut Anda, perlukah sebuah perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik? Jawabannya adalah budaya perusahaan sangat berperan penting dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Dalam menciptakan budaya perusahaan pun, pemimpin perlu hati-hati. Budaya perusahaan haruslah sesuai dengan visi misi perusahaan. Hal ini berguna agar visi misi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Budaya merupakan cerminan dari perilaku petinggi di perusahaan. Tak hanya itu, budaya perusahaan juga merupakan identitas sebuah perusahaan. Dengan identitas perusahaan yang kuat, sebuah perusahaan tidak akan terpengaruh budaya di luar perusahaan. Bahkan budaya perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Budaya perusahaan yang baik mampu membuat karyawan bekerja secara maksimal dan dapat mengurangi stres kerja. Soal berikutnya terkait materi perubahan organisasional dan manajemen stres yaitu soal yang pertama metode apa saja yang termasuk dalam seleksi substantif dan jawabannya adalah ada 3 metode yang terdiri dari tes tertulis, tes kinerja dan wawancara. Soal yang kedua yaitu apa yang dilakukan manajer dan para karyawan untuk dapat menciptakan keterampilan dalam pemecahan masalah. Jawabannya adalah dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk menajamkan logika, pertimbangan, dan keterampilan mereka untuk mendefinisikan permasalahan ataupun kemampuan mereka untuk menilai penyebabnya, mengembangkan dan menganalisis alternatif-alternatif yang ada, serta memilih solusi. Soal yang ketiga bagaimanakah kinerja dapat dikatakan baik dan jawabannya adalah sebagian manajer meyakini bahwa kinerja yang baik berarti melakukan dengan baik pada 1-2 dimensi dan menghindari yang ketiga.
Seorang melaksanakan tugas pokok pekerjaan dengan sangat baik tetapi bersikap kasar dan agresif terhadap para rekan kerjanya tidak akan dipertimbangkan sebagai karyawan yang baik dalam sebagian besar organisasi, dan bahkan pekerja paling menyenangkan dan bersemangat tetapi tidak dapat melaksanakan tugas utama pekerjaannya dengan baik juga tidak akan menjadi karyawan yang baik. Terakhir mengenai soal contoh kasus yaitu Yuni Handayani merupakan salah satu pegawai perusahaan PT Maju Mundur, beliau memiliki jabatan sebagai manajer keuangan di perusahaan tersebut, tugas dari jabatan beliau cukup banyak, mulai dari mengatur siklus keuangan perusahaan seperti arus siklus keuangan mulai dari pengeluaran dan pemasukan perusahaan harus tercatat rapi dan tepat, gaji para pegawai, pajak barang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini beliau mengeluhkan stres kerja yang dialaminya kepada HRD dan juga pimpinan perusahaan. Beliau mengeluhkan pimpinan perusahaan yang tidak memberi waktu jeda yang menyebabkan beliau sering lembur hingga beberapa hari. Selain itu terkadang banyak laporan keuangan yang kurang jelas dari pegawai yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan pengeluaran dan pemasukan perusahaan dan harus mencek ulang dan harus mencari-cari lagi data yang valid, akibat keteledoran karyawan dalam membuat laporan kepada beliau. Efek dari stres yang dialami beliau adalah saat pulang kerja beliau sering mendadak emosi, kesehatan menurun, dan kurangnya waktu bersama keluarga, karena hari libur digunakan untuk lembur. Berdasarkan contoh kasus stres manajemen di tempat kerja di atas, bagaimana cara mengatur manajemen stres di kantor tersebut, agar para karyawan terhindar dari stres kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Jawabannya adalah dari contoh kasus tadi kita dapat melakukan beberapa perbaikan pada sistem organisasi dan juga melakukan beberapa pelatihan tambahan kepada karyawan dalam mengelola tugasnya. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu, memperbaiki keteledoran para karyawan yang menyebabkan ketidakefektifan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti kasus di atas yaitu, sering karyawan tidak lengkap dalam membuat laporan keuangan sehingga menjadikan beban bagi karyawan lainnya yang harus memperbaiki segala kesalahan yang ada. Dalam hal ini perusahaan dapat memberikan pelatihan tambahan agar para karyawan yang kurang baik kinerja dapat diatasi. Lalu hal yang dapat diperbaiki di perusahaan tersebut yaitu pada sistem organisasinya, mungkin perusahaan dapat merombak kembali job description dari masing-masing divisi, agar semua divisi mendapatkan porsi pekerjaan yang sepadan, sehingga tidak ada divisi yang terlalu berat dalam bekerja. Selain itu perusahaan dapat membuat kebijakan lembur yang baik lagi agar tidak menyita banyak waktu libur karyawan. Lalu hal yang dapat dilakukan yaitu manajemen stres yang baik pada perusahaan, seperti mengubah tatanan kantor yang santai, mengadakan kegiatan olahraga di kantor, dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa membuat karyawan nyaman dalam bekerja, sehingga munculnya stres kerja bisa diminimalisir. Sekian pemaparan saya mengenai soal jawab tentang submateri mata kuliah perilaku keorganisasian dalam bab budaya organisasi dan perubahan organisasional serta manajemen stres. Mohon maaf khilaf kalau ada salah atas penyampaiannya dan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel kami ya. Terima kasih.